Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat siang. Sekarang kita bertemu lagi untuk belajar pendidikan agama Islam. Semoga tidak bosan, terus bersekolah. Kita semangat. Sebelum kita melakukan pembelajaran, tidak lupa kita berdoa dulu bersama-sama di dalam hati saja. Silakan berdoa mulai. Selesai. Kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga teman-teman tidak bosan lah ya. Kita terus belajar walaupun sambil leyeh-leyeh, silahkan kita santai sambil masak yang ibu-ibu, yang bapak-bapak sambil bekerja, sambil nyetir, sambil dan lain sebagainya. Silahkan, yang penting santai, tetap diikuti semampunya. Yang penting kita tetap belajar, proses belajarnya yang kita pentingkan, bukan hasilnya. Nilai itu nanti gampang lah, yang penting teman-teman tetap belajar, mau membuka modulnya, mau menyimak video-video yang diberikan oleh tutor. Semoga bermanfaat. Teman-teman, kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ada sedikit hal yang lupa saya sampaikan, bahwa setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah, Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Awalnya dakwah secara terang-terangan ini dilakukan oleh Rasulullah dengan cara mengumpulkan kerabat dari Bani Hashim. Yang dikumpulkan dari kerabat Rasulullah ini dari Bani Hashim berjumlah sekitar 45 orang. Jadi awalnya mereka dikumpulkan, kemudian termasuk di dalamnya Abu Lahab. Nah, orang yang paling pertama kali menolak dakwah Rasulullah dari kerabat beliau adalah Abu Lahab. Beliau menentang, tidak menerima. Maka kemudian di dalam Al-Quran diabadikan di dalam surat Al-Lahab, Tabas yada Abi Lahabi wa tab ila akhirih. Dan Abu Lahab ini termasuk paman Rasulullah yang menolak ajaran Rasulullah untuk mengikutinya. Kemudian ada satu lagi paman Rasulullah yang sepakat atau mendukung dakwah Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Namun di dalam sejarah Islam dikatakan bahwa ternyata Abu Thalib ini sampai akhir hayatnya beliau tidak memeluk agama Islam. Maka Rasulullah di dalam doanya sering mendoakan pamannya Abu Thalib tersebut agar diampuni dosa-dosanya dan digolongkan kepada orang-orang yang beriman. Karena apa? Secara lahiriah bahwa Abu Thalib ini tidak masuk Islam sampai dia meninggal. Tapi di dalam dakwah Rasulullah, Abu Thalib ini mendukung dakwah Rasulullah untuk membantu menyebarkan agama Islam, namun dirinya sendiri ini tidak memeluk agama Islam. Jadi paman-paman Rasulullah saja ada yang menentang. Paman dari Nabi saja tidak beriman. Jadi jangan heran kalau di sekitar kita berbuat baik, saudara-saudara kita atau tetangga kita atau mungkin kerabat dekat kita tidak menyukai kita. Itu memang wajar, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian Islam itu tidak hanya melihat fisik. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali orang yang melihat casingnya. Ada seorang yang menggunakan jubah, berjenggot, kemudian bersorban, itu dikatakan wali, dikatakan seorang kiai dan lain sebagainya. Padahal di Arab sana tukang becak saja memakai
gamis atau memakai pakaian Arab. Jadi bisa kita lihat saja yang paling mendasar adalah kalau menggunakan sorban, berjubah, tapi mukanya, wajahnya berseri-seri, tersenyum, ramah, itu berarti mengikuti sunnah Rasul. Tapi kalau ada seseorang yang berjubah, bersorban tapi keras, menghujat, ini bukan sunnah Rasul, tapi bisa jadi menjadi sunnahnya Abu Lahab atau Abu Jahal. Karena Abu Jahal juga bersorban, juga berjubah, juga bergamis. Jadi jangan hanya kita melihat casing saja, tapi lihat akhlaknya. Jadi setelah melakukan dakwah secara terang-terangan di kota Makkah, Rasulullah mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa dari mereka-mereka yang tidak suka, yaitu dari pihak kaum kafir Quraisy. Maka akhirnya setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, dimusuhi, dicaci maki dan dianiaya, akhirnya ada perintah hijrah dari Allah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah hijrah bersama para sahabat dan hijrah ke Madinah. Kemudian selanjutnya kita jelaskan tentang dakwah Rasulullah di Madinah. Kita memahami dulu substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Perlu teman-teman ketahui bahwa dulunya kota Madinah ini bernama Yastrib. Maka dalam sirah atau cerita-cerita dulu ketika masa-masa kecil Rasulullah itu berdagang sampai ke negeri Yastrib, itu artinya Madinah. Jadi substansi dakwah Rasulullah itu ada 4. Al-adatu insaniyah, peri kemanusiaan, kemudian asyura, musyawarah atau demokrasi. Jadi demokrasi ini memang ajaran Rasulullah yang sekarang digunakan sebagai salah satu dasar negara Indonesia, yaitu demokrasi. Kemudian al-wahdatu, persatuan Islam. Yang selanjutnya al-ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Dan terus kemudian bagaimana strategi dakwah Rasulullah di Madinah? Yang pertama, bersikap lemah lembut dan kasih sayang, selalu mengedepankan pemaafan daripada pengganggunya. Maksudnya ini selalu memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakitinya, memberikan suri tauladan, kemudian memiliki semangat tanpa kenal putus asa, menghargai perbedaan dan dinamika terhadap hal-hal yang dimiliki perbedaan prinsip, menjalin hubungan baik dengan masyarakat di wilayah sekitar Madinah. Nah, perlu kita juga ketahui kondisi geografis kota Madinah yang agak sedikit berbeda dengan Mekah. Kota Madinah terletak di tengah-tengah daratan negeri Arab Saudi. Madinah termasuk salah satu kota suci bagi umat Islam setelah Mekah. Secara geografis, kota ini dikelilingi gunung dan bukit serta suhu beriklim gurun. Suhu tertinggi pada waktu musim panas antara 30 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Dan suhu rata-rata adalah 10 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Yang selanjutnya Madinah sebelum hijrah Rasulullah. Kota Madinah dikenal dengan nama Yastrib, kemudian dirubah dengan nama Madinah. Perubahan tersebut terjadi ketika kedatangan Rasulullah SAW yang hijrah dari Mekah. Madinah memiliki banyak nama, diantaranya Baitul Rasul, rumah Rasul. Baitul Iman, artinya beriman. Kemudian Thayyibah, Thayyib, baik, kota yang baik. Kemudian Al-Habibah, Al-Mahbub, artinya yang dicintai semua orang. Darul Hijrah,
artinya rumah hijrah. Al-Haram artinya tanah suci. Masyarakat yang menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan dinamakan kaum Ansor. Kemudian yang hijrah dari Makkah ke Madinah namanya kaum Muhajirin. Dakwah Rasulullah periode Madinah berlangsung selama 10 tahun. Jadi bedanya dakwah di Mekah dengan di Madinah. Di Mekah selama 13 tahun, kemudian di Madinah ini hanya selama 10 tahun. Tapi secara kuantitas, secara jumlah pengikut itu lebih banyak yang mengikuti di kota Madinah karena sudah kuat Islamnya pada saat itu. Beberapa corak dan ragam strategi dakwah Rasulullah SAW yang diterapkan di Madinah antara lain yaitu membangun masjid, kemudian menyampaikan dakwah dengan santun, mengedepankan suri tauladan atau contoh yang baik, memberikan contoh. Jadi kadang-kadang orang sekarang itu lebih suka menasehati daripada memberikan contoh. Padahal mau'izatul hasanah itu tidak lebih efektif daripada uswatun hasanah. Artinya menasehati itu sebenarnya tidak lebih efektif daripada contoh atau suri tauladan. Jadi lebih efektif suri tauladan daripada hanya sekedar nasihat. Contohnya begini, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, kalau yang sudah punya anak, itu lebih efektif memberikan contoh daripada menasihati atau menyuruh. Misalkan maghrib, waktunya sholat maghrib, ibu bapak di rumah menyuruh anaknya untuk pergi ke masjid atau ke musola atau ke madrasah, tapi beliaunya tidak berangkat. Itu tidak lebih efektif daripada yang orang tuanya sudah membawa mukena, yang ibu-ibu yang bapaknya membawa sajadah, membawa peci, kemudian mengajak anaknya, ayo nak, sekarang waktunya sholat maghrib di masjid berjamaah atau di musola berjamaah. Mengajak, memberikan contoh itu lebih efektif daripada hanya sekedar menyuruh, menyuruh membentak-bentak, mangkat ngaji, tapi dirinya tidak berangkat. Ini yang dimaksud contoh atau suri teladan itu lebih baik daripada hanya sekedar nasihat. Kalau nasihat itu semua orang bisa menasihati, menggunakan kata-kata yang bijak, tapi memberikan contoh itu yang susah, yang sulit. Kemudian yang selanjutnya, membangun sendi-sendi kehidupan masyarakat. Membangun masjid, yang pertama adalah membangun masjid. Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat pertemuan dan pembinaan umat. Jadi dulunya itu masjid itu ya tempat perkumpulan, tempat dakwah, bahkan disebutkan di berbagai riwayat itu sebagai pusat perdagangan. Jadi setelah Jumat ada orang-orang yang berdagang di depan masjid, bukan di dalam masjid tapi ya di depan masjid sebagai pusat perekonomian pada saat itu. Kemudian masjid yang pertama, masjid adalah sebagai tempat mempersatukan umat. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Quba yang terletak tidak jauh dari kota Madinah. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun. Jadi sebelum membangun Masjid Nabawi, Rasulullah membangun dulu Masjid Quba. Kemudian Rasulullah menyampaikan dakwah dengan santun. Strategi ini dengan tujuan untuk memperkuat rasa persaudaraan sesama muslim, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang marhamah, saling menghormati sehingga tumbuh rasa persaudaraan yang kuat. Dalam berdakwah, Rasulullah lebih mengedepankan contoh sehingga lebih mudah ditiru.
dan diikuti oleh umat. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri taulatan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Kemudian Rasulullah dalam berdakwah di Madinah membangun sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Untuk menciptakan kerukunan dan toleransi dalam berdakwah, Rasulullah menyampaikan aturan yang terkenal dengan istilah Piagam Madinah. Piagam Madinah bermaksud untuk membentuk sebuah masyarakat di bawah naungan Islam. Piagam Madinah mengatur segenap aspek kehidupan berisi akidah, akhlak, kebajikan, undang-undang, kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa dulu ketika Rasulullah memimpin Madinah, itu ada yang namanya perjanjian atau Piagam Madinah, yang dimana di situ Rasulullah membuat aturan atau undang-undang melindungi segenap bangsa, baik itu Muslim ataupun non-Muslim. Maka kemudian hal itu dicontoh oleh hari ini Indonesia dengan Pancasila. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam adat, tapi tetap tujuannya sama. Jadi memang benar bahwa Pancasila ini merupakan upaya final, merupakan upaya yang paling akhir, tidak perlu diganggu-gugat, tidak perlu dipermasalahkan karena sudah final. Maka kalau ada orang-orang yang mengatakan khilafah Islamiyah, semuanya harus Islam, semuanya harus Muslim, yang tidak Islam dibasmi, dibom, dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan ajaran Rasulullah. Bisa kita simpulkan bahwa dakwah Rasulullah selama 13 tahun di Makkah itu lebih sedikit pengikutnya daripada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah selama 10 tahun. Itu kenapa? Karena selain letak geografis, juga sambutan masyarakat Madinah itu lebih antusias. Mereka sangat merindukan Rasulullah. Terbukti dengan kedatangan Rasulullah ke kota Madinah itu mereka berebut untuk meminta Rasulullah tinggal bersama mereka. Jadi ketika setelah selesai sholat Jumat, kemudian Rasulullah masuk ke kota Madinah, semua pintu penduduk kota Madinah itu terbuka. Mereka berharap bahwa Rasulullah mau mampir atau singgah atau bahkan tinggal bersama mereka. Tapi Rasulullah membiarkan onta yang beliau tunggang itu berhenti di mana, sampai kemudian berjalan terus sampai ke tempat Bani Nujar pada saat itu. Kemudian berjalan terus, akhirnya di suatu rumah onta itu berhenti dan Rasulullah turun. Itu adalah merupakan rumahnya sahabat Ansor yang bernama Abu Ayyub atau Abu Ayyub, yang kemudian akhirnya Rasulullah tinggal bersama Abu Ayyub tersebut ketika awal-awal beliau di kota Madinah. Artinya bahwa memang respon masyarakat Madinah ini lebih baik, lebih bagus. Akhirnya Islam di Madinah itu menjadi berkembang pesat, yang akhirnya kemudian Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah
yang sampai hari ini terkenal dengan tragedi Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Akhirnya bisa dikuasai oleh Muslim kembali Ka'bah dan sekelilingnya. Teman-teman, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa absensi di kolom komentar YouTube ya. Kemudian juga jawab pertanyaan yang sangat simpel ini. Apa tujuan Rasulullah SAW diutus ke dunia ini, diutus kepada umatnya? Tujuan utama Rasulullah diutus oleh Allah itu apa? Silahkan teman-teman jawab juga di kolom komentar dengan nama lengkap, kemudian spasi atau titik, kemudian jawaban yang saya tanyakan barusan. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirul qawli hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.